Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan Bahsul Masail Rabu 4 Muharram 1445 Hijriah atau 10 Juli 2024 Masehi. Masalah tunjangan janda. Deskripsi masalah. Pak Andi adalah seorang PNS yang memiliki 2 istri. Istri yang pertama ia nikahi resmi melalui KUA dan yang kedua dengan nikah sirri. Yang pertama bernama Hasanah umpamanya dan yang kedua Kamilah. Dikarenakan penyakitnya yang parah, ia pun wafat si Pak Andi tadi. Sesuai peraturan PNS, jika seorang pegawai negeri meninggal dunia, maka istrinya mendapat gaji janda sebagai janda. Dengan catatan yang mendapat gaji janda hanya 1 istri yang namanya dicantumkan oleh si pegawai. Dan nama yang dicantumkan oleh Pak Andi adalah istri pertamanya, yaitu si Hasanah, atas nama Hasanah. Sehingga yang terdapat di taspen, tabungan, dan asuransi pegawai negeri adalah Hasanah, yang bernama Hasanah. Pertanyaan, apakah gaji janda yang di atas namakan istri pertama itu menjadi harta warisannya Pak Andi atau menjadi harta istri pertama? Jawabnya, harta tersebut menjadi harta milik istri pertama, bukan termasuk harta warisan, karena semua tunjangan tersebut berasal dari harta milik pemerintah. Harta milik pemerintah, sehingga pemerintah berhak menentukan siapa yang menerima. Menentukan perimanya. Itu pemberian dari pemerintah. Jadi itu yang istri kedua tidak berhak atas harta itu. Ya sudah ditentukan itu, dulunya yang ditentukan adalah istri pertama, ya berarti yang mendapat ya istri pertama. Itu aja. Yang si Hasanah tadi. Yang tercantum namanya di situ maksudnya. Memberikan sesuatu atas dasar kemaksiatan. Bagaimana hukum memberikan sesuatu atas dasar kemaksiatan? Contohnya, pemberian seseorang kepada mahbubahnya. Tuh, maksudnya mahbubah itu ya wanita bukan mahram yang dia kenalnya, atau kepada amrod yang dia sukainya. Yang seperti ini adalah haram. Ini kenapa ini disampaikan di sini? Karena nanti 10 Muharram itu kadang-kadang ada orang-orang yang berbuat perbuatan ini, yaitu perbuatan haram, memberikan yaitu sesuatu atas dasar suatu kemaksiatan. Itu pemberian itu adalah haram. Memberikan itu haram. Memberikan itu adalah haram. Luka gigitan anjing. Bagaimana cara mensucikan luka gigitan anjing? Menurut pendapat yang muktamad, tempat yang terkena gigitan anjing dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu atau air yang sudah berdebu, atau air keruh itu kan air berdebu sebetulnya, campur tanah. Berkeruh itu sudah dianggap air sudah campur dengan debu. Salah satunya itu. Catatan, jika tempat yang digigit anjing sudah tertutup oleh daging, gimana? Sedangkan najisnya belum disucikan, maka tidak wajib menyobek daging tersebut untuk disucikan.
sudah sembuh sobek lagi itu kemudian baru dicuci. Tidak seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu. Karena barang itu sudah tertutup. Kalaupun disobek lagi, ya tidak akan mengenai jelas bahwa tempat najisnya di mana, juga sudah nggak tahu juga. Karena sudah tertutup dengan daging itu dan darah. Masalah membunuh semut. Seringkali ketika hendak buang hajat, kita lihat ada semut di kamar mandi. Sehingga jika kita siram akan berakibat semut tersebut hanyut bahkan mati. Pertanyaan, bagaimana hukum menyiram semut yang berada di kamar mandi sebagaimana dalam kejadian di atas? Diperinci, kalau semut Sulaimani maka tidak boleh dibunuh. Tapi kalau selain semut Sulaimani boleh dibunuh dengan selain dibakar. Dengan cara selain dibakar. Semut Sulaimani adalah semut yang berukuran besar. Benar ini? Yang berwarna merah itu betul? Ada? Di mana? Tajulang harus. Qala Abdul Khairah namalatun khamra'un yuqalu laha Sulaiman yuqalu lahunna al-berarti angkrang ini. Angkrang malahan. Semut Sulaiman ini adalah semut yang berukuran besar dan berwarna merah serta memiliki kaki yang panjang dan tidak menyengat. Nah, ini yang tidak menyengat ini. Ya menggigit. Yang tidak menyengat. Apa ini? Mana yang tidak menyengat? Enggak ada. Ada. Di mana? Namlun durishin ya. Intifai adzah itu ya yang kemarin itu. Jadi ini enggak tahu ini semutnya seperti apa itu. Ya katanya itu semutnya ini tidak menyakiti orang gitu. Tapi kalau angkrang itu, sudah nyengat ngencing itu juga. Nggak tahu ya, yang mana itu maksud Sulaiman. Adakah di sini? Semut merah besar, kakinya panjang dan tidak menyakiti orang. Wallahu a'lam. Kalau bingung ya nggak usah dibunuh lah kalau nggak terpaksa. Gitu. Nah, masa munah semut, apalagi membakar itu nggak boleh jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.